Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Mas Rama. Siap menikah? Oh, mana mic-nya satu? Mic. Kita talk show aja nih, talk show. Harus talk show kan? Siap menikah? Insya Allah. Apa indikatornya? Kenapa merasa siap? Dari calonnya sih, saya merasa ya dialah orangnya insya Allah. Oh, kalau dialah orangnya tapi saya nggak punya uang, siap nggak saya? Nggak siap. Oh, ada perempuan cantik, soleha, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, saya mau nikahi dia. Ada pekerjaanmu? Tidak ada. Siap nggak itu orang kira-kira? Tidak seharusnya. Tidak siap, subhanallah. Maka indikator kesiapan Rama yang pertama, sudah siap menafkahi? Insya Allah. Siap. Siap memberikan nafkah lahir batin? Insya Allah. Siap. Apa saja nafkah lahir? Ujian nih. Mumpung belum akad nih. Gak apa-apa ya Pak Yat ya? Gak apa-apa ya? Satu, nafkah lahir. Ayo lo, sandang. Oh, sandang pangan. Pangan, papan. Sandang pakai? Pakaian. Pakaiannya. Engkau siap memberi dia pakaian? Insya Allah. Nanti kau beri dia benang, jarum, mesin jahit, atau kau kasih dia baju? Baju, oke. Yang kedua papan, tempat tinggal. Kau kasih dia semen, pasir, kerikil, batu, dia bangun sendiri, atau kau kasih dia rumah? Rumah. Yang ketiga, pangan, makanan. Kau kasih dia makanan jadi atau kau suruh dia masak? Tergantung. Kenapa berubah jawabannya ini? Yang tadi dua ini, pakaian dan tempat tinggal, ndak suruh kau dia bangun sendiri. Ndak suruh kau dia bikin sendiri. Kenapa giliran makanan kau suruh dia masak sendiri? Maka nafkah zaman sekarang adalah Shopee Pay, TikTok Shop, GoFood, Shopee Food. Subhanallah. Jadi Mas Rama perlu difahami untuk Mas Rama dan kami semua laki-laki bahwa makanan itu sebagai nafkah istri tidak wajib seorang istri memasak di rumahnya. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Udah dibelain juga. Jadi jangan pernah kau marah kesel ketika melihat istrimu tidak masak. Karena itu memang bukan kewajibannya. Setuju? Emak-emak kolonial langsung melirik. Masa sih? Selama ini gue dibodohin berarti sama laki gue. Subhanallah. Tapi kalau ada istri memasak buat suaminya, itu air putih saja dia kasih suaminya, pahalanya lebih baik dibandingkan puasa sunnah setiap hari. Oh, ada ibu-ibu ngejar puasa Asyura. Saya puasa Asyura, saya puasa Tasua. Padahal kau kasih air putih suamimu, itu pahalanya lebih besar. Subhanallah, apalagi dia masak rendang buat suaminya, apalagi dibikin kopi. Pernah dengar nggak kisah seorang perempuan pulang dari bermaksiat? Ketika pulang dari bermaksiat, dia berjalan menuju tobat kepada Allah. Di tengah jalan ketemu seekor anjing yang kehausan. Dia ambil sepatunya, dia kasih minum seekor anjing. Allah ridho karena dia kasih minum seekor anjing, Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal anjing dikasih minum, apalagi suami dikasih minum. Apalagi ustadz kau bikinkan kopi. Anjing saja dikasih minum bisa dapat surga. Apalagi suami yang dimasakin tiap hari. Artinya saya kasih tahu Mas Rama hari ini bukan apa-apa supaya Mas Rama nggak banyak nuntut nanti setelah menikah. Ustadz kenapa saya doang? Karena istrimu tidak ada di sini, calon istrimu. Kalau ada diceramai juga dia. Tapi khusus buat Mas Rama hari ini. Jadi nafkah lahirnya siap Mas Rama? Insya Allah. Siap buat nggak nuntut? Siap insya Allah. Siap insya Allah. Yang kedua, nafkah lahir dan batin. Apa nafkah batin? Ibadah ya. Ibadah apa? By the way, siapa wardrobe-nya ini? Siapa busananya nih? Terbalik pecinya. Kalau pakai peci, jahitan di belakang.
Jangan jahitannya di depan. Nah ini. Untung ngaji ayat enggak. Balik-balik. Oh bisa kebalik sudah ya. Subhanallah. Maka nafkah batin apa nafkah batin? Ibadah. Ibadah. Apalagi nafkah batin? Eh, Ibu seneng nggak kalau suaminya? kasih Aku sayang. tanya sama bunda ya. Seneng nggak kalau suaminya nggak pernah cemburu? Nggak seneng. Itu nafkah batin tuh. Perempuan pengen dicemburuin. Seneng nggak kalau suaminya nggak pernah ngajak sholat? Enggak. Nggak seneng. Biar berapa banyak uang kau kasih kalau nggak pernah kau ajak dia sholat. Nggak enak perasaannya. Seneng nggak kalau ada suami nggak pernah ngajak istrinya sholat, nggak pernah ngajak istrinya umroh, nggak pernah daftarin istrinya haji, tidak pernah dia didik agama istrinya, maka itu kekurangan nafkah batin istrinya. Jadi jangan dipikir nafkah batin ibadah yang itu. Nafkah batin itu nafkah perasaan. Maka jaga perasaannya. Kindi namanya ya? Kindi yang insya Allah kau nikahi tanggal berapa Mas Rama? 20 Juli. 20 Juli, berapa hari lagi? 1 minggu. 1 minggu lagi insya Allah. Kemudian sudah lengkap nih nafkah lahir batin. Berarti sudah siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Yang kedua, apa indikator bisa siap? Siapa yang menunjukkan engkau bahwa kindilah yang terbaik? Hati saya sendiri. Hati sendiri. Yakin gak kamu kalau itu hati bukan nafsu? Yakin insya Allah. Yakin. Dari mana yakinnya? Kalau nafsu nggak satu. Kalau nafsu nggak satu, subhanallah. Manusia kadang memilih dengan nafsunya, tapi dia tidak sadar bahwa yang milih adalah nafsunya. Manusia kadang memilih dengan nafsu, tapi dia tidak sadar bahwa yang milih itu adalah nafsu. Itulah dalam Islam kita diajarkan istikharah. Salat istikharah. Udah pernah salat istikharah? Sudah. Sudah. Jam berapa? Subuh-subuh. Subuh-subuh. Salat istikharah itu sunnahnya yang terbaik dilakukan di jam sekarang, jam duha. Jadi istikharah itu sunnahnya bukan di tahajud. Istikharah itu dilakukan di waktu duha sebelum memulai aktivitas. Biar ditunjukin jalan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 2 rakaat Mas Ramah. Gak apa-apa, ini seminggu supaya apa? Supaya semakin meyakinkan hati lagi. Setelah sholat 2 rakaat, baca langsung, ya Allah, kalau ini yang terbaik, saya sudah memilih ini, lancarkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Rabbi yassir wala tu'assir. Selain istikharah, ada yang disebut dengan istisyarah. Apa istisyarah? Musyawarah. Mama sudah setuju? Manggilnya apa sih? Mama. Mama. Mama sudah setuju? Insya Allah sudah. Udah setuju. Setuju mah? Sudah setuju? Masa sih? Setuju. Ayah, papa atau ayah? Papa. Papa sudah setuju? Insya Allah. Alhamdulillah setuju. Ini namanya musyawarah. Dalam Islam mengenal 2. Istikharah, istisyarah. Istikharah meminta petunjuk Tuhan. Istisyarah meminta petunjuk orang-orang sekitar yang lebih berpengalaman. Apa enaknya rumah tanggamu kalau mamamu tidak suka? Apa enaknya rumah tanggamu kalau papamu tidak setuju? Maka jalankanlah dengan keyakinan karena kau sudah dapat petunjuk dari Allah dan sudah dapat persetujuan dari orang-orang sekitarmu. Adik-adik setuju? Ini abang ya? Iya. Abang Raka. Adiknya? Raja. Raja, subhanallah. Sama? Rachel. Rahel. Rachel. Masa ra jadi re? Iya, Rahel. Re. Enggak dong, ra juga dong. Rachel. Rachel. English banget ya kamu ya. Rachel yang begitu singkat sambutannya tapi begitu luas air matanya. Lidahnya tidak bisa berbicara, air matanya yang berbicara. Subhanallah. Jamaah, sudah setuju semuanya? Insya Allah jalankan dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, doanya. Apa doanya? Ada dalam surah Al-Furqan. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Coba baca. Rabbana. Udah hafal ya? Belum. Hablana. Rabbana hablana. Min azwajina. Wa dhurriyyatina. Qurrata a'yun. Waja'alna. Lil muttaqina. Imama. Banyak-banyak baca itu ya.
Subhanallah. Apa artinya? Rabbana ya Tuhan kami, hablana, berikan kami anugerah hadiah min azwajina, dari pasangan kami, namanya kindi. Ya. Dari kindi, wa dzurriyyatina, dan keturunannya nanti kindi ya Allah, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Tahu nggak penyejuk mata? Kenapa bukan penyejuk hati tapi penyejuk mata? Biasanya kita artinya penyejuk hati ya. Artinya qurrata a'yun, penyejuk mata. Ibu, lihat tadi air matanya Rachel. Rachel, benar gak? Udah benar belum? Lihat air matanya Rachel. Air mata sedih atau air mata bahagia? Air mata bahagia dalam bahasa Arab disebut air mata sejuk. Air mata sedih dalam bahasa Arab disebut air mata panas. Kalau ada orang menjemput anaknya di bandara, dia menangis, itu tangisan bahagia. Ada seorang ibu di bandara menangis melepas anaknya, itu air mata sedih. Dua-dua air mata ini air mata yang berbeda. Kalau bahagia membuatmu tertawa, itu masih level di bawah bahagianya. Tapi kalau bahagia sampai menangis, itu bahagia level tertinggi. Maka disebut, jadikan pasanganku dan anak-anakku yang selalu bikin aku nangis bahagia karenanya. Pulang-pulang nanti Mas Rama, lihat istrinya, Masya Allah, enggak pernah disuruh ngaji, tiba-tiba ngaji. Enggak pernah disuruh ini, tiba-tiba jadi istri soleha. Tiba-tiba taat aja, nurut aja. Nangis dia, subhanallah, tengah malam. Kenapa? Bahagia mendapatkan kindi. Itu namanya qurrata a'yun. Tapi ingat ujung doanya. Waja'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mas Rama sebentar lagi jadi imam. Imam mana? Imam dari istri. Imam dari istri. Berarti istrimu adalah makmum. Apa tugasnya makmum? Mengikuti. Ikut aja. Berarti kalau kau baik, dia ikut baik. Makmum itu ikut imamnya. Kamu jadi imam bagi istrimu, kalau kau baik, dia ikut baik. Kalau kau zalim sama dia, dia akan berlaku demikian. Begitu pula dengan siapa? Anak-anakmu nanti insya Allah. Kita ini, ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kita adalah makmum dari orang-orang tua kita. Kenapa saya ceramah? Saya lihat dulu bapakku ceramah. Kenapa saya mau jadi penghafal Quran? Saya lihat bapakku penghafal Quran. Saya lihat kakekku. Maka kita ini makmum bagi daripada orang-orang tua kita. Pengen anakmu soleh-solehah? Jadilah orang tua yang soleh. Jadilah imam yang soleh. Karena anak-anak kita itu cukup jadi makmum bagi kita. Terakhir sekali Mas Rama, subhanallah. Sampai jam berapa saya ceramah? Katanya ada acara adat. Ada acara adat ya habis ini ya? Adat Aceh. Aceh. Subhanallah. Mas Rama, terakhir sekali. Pengen punya anak soleh-solehah? Pengen. Harus. Maka kama tadi nutudan. Bagaimana kau berlaku ke orang tuamu, begitu nanti anakmu berlaku kepadamu. Suatu ketika ada seorang ayah yang sudah tua renta, sudah tidak punya istri lagi. Maka anaknya panggil ayah ini tinggal di rumahnya. Ayah tinggal di rumah saja, tinggallah sang ayah di rumahnya. Semakin lama semakin tua, kata menantunya, ayah taruh di belakang aja di kamar supir. Kalau di sini bikin kotor aja. Kata suaminya, dia bujuk ayahnya, ayah mau nggak tinggal di kamar belakang? Di belakang kamarnya segar, udaranya bagus buat ayah. Tinggallah bapaknya di belakang. Dikirimkan makanan, pecah piringnya. Dikirimkan makanan, pecah piringnya. Kata menantunya, kak ayahmu kasih piring plastik aja. Biar nggak pecah-pecah piring, kasih piring plastik. Berbulan-bulan meninggallah ayah tersebut. Dibersihkan kamarnya, anaknya yang 2 tahun dia peluk piring plastik kakeknya. Ditanya, untuk apa nak? Buang aja itu kotor. Enggak, saya mau simpan. Untuk apa nak? Kata anaknya, cucunya yang kecil, ini saya mau simpan. Nanti bapak mama sudah tua, saya taruh di sini, saya kasih makan pakai ini. Dosa pada orang tua tidak usah nunggu dikubur dibalas. Dosa pada orang tua durhaka, tidak usah nunggu di akhirat dibalas. Dosa kepada orang tua tidak nikmat hidupmu, tidak nyaman, tidak barokah hidupmu. Dan pernikahan carilah barokahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Saking pentingnya barokah, Allah katakan, kalau penduduk bumi, penduduk suatu negeri semuanya beriman bertakwa, maka kami bukakan barokah dari langit, barokah dari bumi. Seandainya kata ulama ada yang lebih penting dari barokah, maka kata Allah, seandainya penduduk bumi bertakwa, kami turunkan rizki. Tapi Allah tidak bilang begitu. Allah tidak bilang kami turunkan rezeki. Allah bilang kami turunkan barokah. Maka cari berkahnya dalam rumah tanggamu. Apakah harus kaya baru bahagia? Tidak selalu. Apakah miskin tidak bahagia? Tidak selalu. Apakah sehat baru bahagia? Tidak selalu. Maka barokahnya yang dicari.
dalam rumah tangga, cari keberkahannya. Dan keberkahan paling dekat yang bisa kau dapatkan, yang bisa kau cari daripada kedua orang tuamu. Mas Rama, ingat, setelah menikah, surgamu tidak pindah, tetap ada pada dia. Tetap ada pada mama. Surgamu tetap ada pada papa. Maka jangan berpikir setelah rumah tangga sudah pisah sama orang tua. Tidak, surgamu tetap ada pada mereka, berlakulah baik. Kalau mau istrimu berbuat baik kepada mereka, kau baik kepada mertuamu. Kau baik pada mertuamu, insya Allah istrimu juga akan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sama-sama kita angkat tangan, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini penuh keberkahan. Mas Rama bisa menjalani rumah tangga dengan baik, menjadi imam yang baik, punya keturunan yang soleh dan solehah. Wabil khusus juga buat keluarga besarnya, ada Raja, ada Rachel, ada Raka, ada Jesse, dan semua insya Allah menjadi keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah ya Allah. Mudahkanlah pernikahan saudara kami ini Rama ya Allah. Mudahkan pernikahannya, mudahkan ia menjadi suami yang soleh, mudahkan ia menjadi anak yang soleh, dan mudahkan ia menjadi orang tua yang soleh ya Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan tiadalah kesedihan, kesusahan yang bisa kami rasakan jikalau Engkau telah memudahkan seluruh urusan kami ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء ya Allah, Engkau lah yang maha kaya, kami semua yang hadir di sini fakir ya Allah, membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Wa antar rahim wa nahnu du'afa, kami lemah tanpa pertolonganmu ya Allah. Rabbana ghfir lana dhunubana, ya Allah, seandainya ada dosanya Rama yang masih bawa ya Allah sebelum pernikahannya, ampuni seluruh dosanya ya Allah. Waghfir lana dhunubana, dan kedua orang tuanya ya Allah. Panjangkan umur papa mamanya Rama ya Allah sampai menggendong cucu-cucunya kelak ya Allah. Sehatkan mereka, berkahkan rizkinya ya Allah. Warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir Rama, tidak ada yang lebih menghalangi kebahagiaan selain dosa. Kalau kau tinggalkan sholat, susah kau bahagia, baik di dunia apalagi di akhirat. Perhatikan sholatmu, Allah akan perhatikan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi